ya seluruh nikmat atau segala nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu hanya musibah menurut Ibnu Hazm. Apalagi dimanfaatkan untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin yang lain. Ya, jadi cuman ini Pak. Maka dalam Islam tadi pemanfaatan rezeki itu jelas dari pemanfaatannya. Jadi boleh nggak rezeki yang didapat yang kita miliki itu sudah jadi milik kita tadi itu kita gunakan kepada hal yang haram. Ya, kalau dari sisi pemanfaatan tidak boleh sama sekali. Harus kepada yang halal, gitu kan? Ketaatan kepada Allah. Apa contohnya misalnya? Alhamdulillah misalnya kita hadir di kelas ini, difasilitasi oleh Pak Nur Habib, ya kelasnya, ruangannya, masya Allah, AC-nya dihidupin. Pasti bayar nih tagihan bulanan, tapi diberikan agar apa? Agar kita thalabul ilmi di sini untuk kemudian ketaatan kepada Allah. Dimanfaatkan kepada kaum muslimin yang lain, ya. Dikasih makanan apa segala macamnya, masya Allah. Ini pemanfaatan rezeki. Nah, dan juga kita harus paham rezeki itu tertakar dan tidak akan tertukar. Nah, ini konsep yang harus juga kita pahami. Ya, jadi yang diperintahkan oleh Allah, perbaguslah cara kita dalam mencari rezeki. Jangan sampai tertundanya rezeki kepada kita, mendorong kita itu untuk mencari dengan cara yang haram, bermaksud kepada Allah. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya Pak, saya coba tanya ya. Kalau seandainya rezeki itu kita tidak upayakan dari jalan yang halal, dari cara yang halal, ya, maka kemudian kita pasti mengupayakan dari cara yang haram, ya kan? Nah, kira-kira apakah bertambah rezeki tadi? Kalau kita upayakan dengan cara yang haram, apakah bertambah? Kalau seandainya itu kita lakukan. Contoh misalnya gini, saya kalau main tender ini kalau nggak masuk uang sekian, untuk uang muntahnya nggak jalan nih. Tapi kalau saya masukin 10 juta, 20 juta, bawa ke kafe, bawa ke klub tuh, supervisor dan manajer itu kayaknya gampang aja cair ya. Nah, itu pemahaman yang banyak sekarang di pengusaha-pengusaha muslim ya, pengusaha yang beragama Islam. Tapi apakah itu benar? Ternyata itu dibantah ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, seorang mukmin dan seorang fajir yang gemar bermaksiat itu sudah ditetapkan rezeki baginya dari yang halal. Jika ia mau bersabar hingga rezeki itu datang atau diberi, niscaya Allah akan memberinya. Namun jika ia tidak sabar lantas menempuh cara yang haram, niscaya Allah akan mengurangi jatah rezeki halal untuknya. Jadi nggak tertakar, tidak akan tertukar. Ya mau dia pakai cara yang haram, cara yang halal, kalau memang segitu rezekinya segitu. Pasti segitu, gitu ya. Tinggalkan memang pertanyaannya, karena itu perkara gaib, kita tidak tahu rezeki kita itu sebesar apa untuk kita. Disitulah faktor keimanan bermain, faktor kesabaran, faktor keikhlasan, faktor bagaimana kemudian kita senantiasa hal-hal yang tadi kita perbaiki, gitu. Nah, kalau seandainya kita masuk ke sini, akhirnya kita pakai yang haram, kenalah kita dosa. Jadi makanya ada namanya rizki halal, rizki haram. Itu bukan pemberinya yang kemudian mengasihi rizki yang haram, bukan. Tapi cara yang kita gunakan tuh haram. Maka rizkinya jadi rizki haram. Kalau rizkinya kita cari dengan cara yang halal, rizki halal, maka namanya kepemilikan kita, milik kita. Gitu ya. Nah itu yang harus kita pahami. Rizki itu tertakar, tidak akan tertukar. Jadi nggak ada gunanya juga kita dari yang haram itu, Pak. Kalau memang segitu, kalau memang ditakdirkan kaya, pasti kaya. Ya, cuman nggak mungkin kita buka kitab Lauh Mahfuz kita, oh ini saya kaya nih usia sekian, nggak bisa. Itu perkara gaib di luar kekuasaan kita. Ya, yang bisa kita fokuskan ikhtiar kita, mau miskin, kaya, cukup, kurang, ya kalau kurang nggak ada ya Allah cukupkan semua. Yang penting kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Nah, rezeki dari Allah tuh pasti baik, nggak ada yang tidak baik atau yang buruk. Walaqad karamna bani Adam ya wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Jadi sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan, kami beri rezeki mereka itu yang baik-baik, Pak. Ya, Allah kasihkan. Jadi nggak ada tuh yang tidak baik. Apalagi ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, ya seruannya ini kepada orang-orang beriman, makanlah di antara kalian rezeki yang baik-baik, ya yang kami berikan kepadamu. Jadi nggak ada rezeki Allah itu yang buruk, pasti baik. Nah, ada kemudian percepatan rezekinya, ya, dan ada juga penghambatnya. Ya, percepatan rezeki itu apa? Bertakwa. Cek nanti di surah At-Talaq ayat kedua. Yaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya kan? Menikah, ya.
Makanya yang lajang-lajang tuh dulu kami selalu disemangati, nikah insya Allah nanti ada lapangan kerjaan, ada kemudian peluang-peluang baru kayak. Ya, dan jangan kemudian kita itu takut kalau nikah nggak bisa ngasih nafkah istri, ngasih rumah ya walaupun sewa, segala pasti Allah akan cukupkan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, kan gitu kan. Oh, semangat akhirnya nikah padahal masih kuliah gitu ya. Itu Allah yang jamin rezekinya. Ya, melalui anak keturunan kita. Tadi kita udah bahas anak itu bahkan adalah rezeki. Sedekah, bersyukur, sholat duha, istighfar ya. Bahkan kalau bisa dirutinkan misalkan ya, yang sesuai hadis-hadis Nabi yang sahih, misalkan baca surah Al-Waqiah gitu ya. Nah, itu dan sebagainya. Ada juga penghambat rezeki. Apa itu? Tidur pagi ya. Hadis riwayat Abu Daud. Dosa, maksiat ya. Bukan menghambat rezeki aja, banyak yang dihambat kalau udah dosa nih. Doa gara-gara maksiat kita. Memutus silaturahim, ya, berbohong, lalai dalam sholat, ini menghambat. Nah, maka sebenarnya ketika misalnya kita tuh, kok hari ini bulan ini omset saya nurun ya, tinggal cek aja nih. Kita udah maksimal nih, kira-kira ada nggak masuk di sini nih? Kalau nggak ada, berarti udah ujian dari Allah. Dan memang segitulah bulan ini, udah selesai gitu Pak. Imannya main gitu. Tapi kalau ini nggak paham nih, udahlah, nggak betul juga, ini harus memang nggak bisa ini dengan cara yang halal, harus pakai yang haram nih. Kenapa? Karena nggak paham konsepnya. Padahal itu juga, itu memang itulah rezeki dia gitu ya. Baik. Nah, lalu bagaimana konsep berbisnis dalam Islam? Jadi bisnis menurut Islam itu adalah al-halnya rezeki. Ya, salah satu cara, tadi kita bahas ya, cara untuk kemudian yang bisa kita upayakan. Ya, ini apa? Pengembangan harta yang dibenarkan dalam syariah Islam. Pengembangan harta atau tanmiyatul mal ya, tanmiyatul mal. Ya, dengan bertambahnya jumlah harta yang kita investasikan dalam bisnis kita. Dapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara, Pak. Kebalikannya, ya, sebab telah memahami ilmu. Nah, jadi ini yang menjadi landasannya, ya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, seluruh kebaikan, maka Allah akan memfahamkan dia tentang agama. Nah, ada kemudian pengusaha yang di neraka tadi. Dapat apa? Murka Allah Ta'ala. Sebab tidak memahami ilmu. Bedanya adalah yang satu paham, faqih, yang satu kemudian fajir tadi, tidak paham. Nah, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya, barang siapa yang berdagang, ya, mantajaro, ya, qabla, ya, sebelum dia memahami tentang ilmu agama, ya, yatafaqahu, ya, belum paham agama. Termasuk kemudian ilmu fikih bisnisnya, ya, strateginya dagang secara umum segala macam, maka kata Ali, ya, dia akan terjerumus ke dalam riba, ya, semakin dalam, semakin terjerumus. Kenapa? Tidak punya ilmu. Beda dengan yang sudah punya ilmu. Nah, maka hari ini kita belajar tentang ilmu tersebut. Satu, ilmu tentang rezeki di dalam Islam. Ya, bagaimana konsep rezeki di dalam Islam sesungguhnya, ya. Nah, rumus tentang rezeki, ya, dan ikhtiar. Ini hadis yang sangat saya sukai, dan hadis ini sebenarnya inti dari pembahasan kita di rezeki, ya. Apa kata Nabi SAW? Inna ahadakum lan yamuta hatta yasta'mila rizqahu. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidaklah meninggal sampai disempurnakan seluruh rezekinya. Ya. Bahkan menggunakan kata lan, ya, di ta'bid, ya. Berarti selamanya. Nggak akan mungkin seorang manusia itu mati sebelum sempurna rezeki diberikan kepadanya. Nah, ini akidah nih, Pak. Ya, kalau bahasa kita, pemahaman ini fondasinya, keimanan kita, akidah kita. Maka apa kata Nabi SAW? Fala tastabti'u rizqah. Maka jangan sampai kita itu merasa lambat datang rezeki kepada kita. Ya. Yang diperintahkan oleh Allah apa? Nah, ini ranah akidahnya. Jadi ke level keyakinannya, jangan sampai kita tidak yakin bahwa rezeki kita itu akan datang. Bahkan tidak akan mungkin rezeki kita itu tidak datang, ya, kepada kita. Ya, bahkan kemudian kalau seandainya pun kita wafat oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, pasti sudah sempurna rezekinya, gitu. Ya, maka jangan kita merasa lambat. Lalu apa yang diperintahkan Allah? Wattaqullah ayyuhan nas. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai manusia. Seluruh manusia. Ya. Bukan kemudian ayyuhal muslimun atau ayyuhal mu'minun, tapi seluruh manusia, ayyuhan nas. Ya. Masya Allah.
Nah, dan ini ranah ikhtiarinya. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa'ajmilu fit talabi. Pertama, perbaiki caramu dalam mencari rezeki itu. Ini al-halnya kalau nanti ada pembahasannya. Jadi ini ranahnya Allah, ya, kalau pembahasan qada qadarnya, ini ranahnya manusia ikhtiari kita. Perbaiki caramu. Jangan salahkan Tuhan. Padahal kamu yang jahil misalnya gitu. Padahal kamu yang, kalau bahasa anak sekarang, yang apa ya, goblok gitu ya bahasa kita. Padahal kamu yang nggak paham, tapi kamu salahkan Tuhan gitu. Padahal kita yang nggak tahu. Maka perbaikilah. Kemudian apalagi kata Nabi SAW ya, khudhu mahalla wada'u maharam. Cari yang halal, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Nah ini ranah kita. Nah ini rumusnya. Ya. Jadi kita harus yakin yang di atas ini bahwa rezeki kita pasti akan diberikan kepada kita sempurna. Ya, dan tidak akan mungkin kita meninggal sebelum sempurnakan rezeki kita, dan kemudian ada ranah ikhtiari kita yang di bawah gitu. Nah, datang di pagi-pagi subuh hari ke kebun mereka, ya. Agar apa? Ya, agar kemudian ya mereka bisa menghindar dari para fakir miskin sehingga tidak keluar sedekahnya, nggak keluar kemudian infaknya gitu ya. Sengaja mereka datang gitu ya di subuh hari. Maka ketika mereka datang ke kebun tersebut, nah ini diabadikan di Quran, lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Robmu ketika mereka masih tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Nah kayak di foto ini. Lalu mereka memanggil di pagi hari, pergilah di waktu pagi, ini kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Pergilah mereka dengan berbisik-bisik ya, dengan mengatakan pada hari ini jangan ada seorang miskin pun masuk dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka dengan niat menghalang-halangi orang miskin tadi. Padahal orang-orang miskin itu sudah membantu mereka, banyak sekali membantu mereka. Ya, nah tatkala mereka melihat kebun itu mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang yang sesat, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Ya, berkatalah seorang yang paling baik di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Ya, Fadol, silakan Pak. Yang benar ya. Nah, lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya celah mencela. Aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang melampaui batas. Nah ini, jadi istidraj itu ya ketika di dunia kelihatan makin kaya, makin sukses, Pak ya, bisnisnya makin berkembang. Tapi yakinlah suatu saat itu akan Allah habiskan. Mudah-mudahan tidak sampai kita wafat. Dihabiskannya sempat taubat, akhirnya bisa hijrah lagi. Ya ada misalnya yang kemudian diwafatkan dalam kondisi istidraj gitu ya, Masya Allah ya. Artis, kaya raya segala macam ya, tiba-tiba besok hari ya ke rumah sakit karena sakit kanker stadium 4. Harus berobat, habis semua harta yang dia cari dengan menampakkan aurat, dengan kemudian menggunjing orang, kan infotainment begitu ya, segala macam, habis seketika. Ya. Kenapa? Ya, tadi istidraj itu pasti akan kemudian ya cepat atau lambat ya seperti kisah tukang kebun ini, para pemilik kebun tadi. Nah, kita tentu tidak mau yang masuk ke dalam orang-orang yang disebutkan di sini ya. Ini di surah Al-Qalam 17 sampai 33. Baik. Nah, dan kalau kita tahu ya, kita mau sedikit saja berpikir sejenak ya. Ya, hidup ini sebentar ya. Apakah kita yakin di sisa usia kita hari ini kita masih kemudian mau hanya sekedar bisnis tapi tidak mau belajar dulu? Ya, padahal nanti ya ini ada hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik ya. Nah, ini saya bacakan hadisnya. Ada dua tipe manusia, Bapak-bapak sekalian ya, di hari kiamat itu. Yang pertama, ya, didatangkan kepada mereka penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia. Jadi ketika di dunia paling banyak nikmatnya, Pak, Masya Allah. Ya, yang mungkin kita tidak pernah merasakannya. Ya, semua dia punya, kemewahan dia punya, rumah dia punya, harta dia punya, semua dia punya, bisnis dia banyak. Lalu dicelupkan, kata Nabi SAW, ke neraka dengan sekali celupan saja, kemudian diangkat. Ya, diangkat dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit saja? Maka kemudian kata dia, ya, ia mengatakan, ya tidak demi Allah wahai Rabbku. Padahal cuma sekali celupan ya Pak. Ya. Didatangkan kemudian penduduk surga yang paling sengsara di dunia, ya, miskin, fapa dan segala macam. Didatangkan kemudian
Allah, dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan. Kemudian dia dikatakan kepada dia, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan keburukan sekali saja di dunia? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan sekali saja? Maka jawabannya ya, tidak demi Allah, wahai Rabbku, aku tidak pernah merasakan keburukan sama sekali dan aku tidak pernah melihatnya, tidak pula mengalaminya. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya. Bayangkan. Jadi usia kita hari ini, ya kalau kita mau kemudian mempersiapkan bekal kita untuk di akhirat, ya, yang memang Allah perintahkan kita untuk menyiapkan bekal itu, ya maka kita harus berpikir ya, kalau seandainya misalnya dengan harta yang kita miliki sekarang ternyata mengantarkan kita ke nerakanya Allah, maka sudah Pak, cukupkanlah hari ini sudah selesai itu. Jangan lagi dilanjutkan. Gitu ya. Karena nanti ketika kemudian sudah datang waktunya, ya, keadilan Allah itu kemudian sudah di depan kita, nggak ada lagi gunanya ini semua, ya. Maka kemudian inilah pentingnya kita belajar. Nah, lalu apa sih sebenarnya misi penciptaan manusia itu? Sebenarnya ada dua. Satu sebagai Abdullah, kedua sebagai Khalifatullah. Gitu ya. Nah, ada yang WA ya di grup ya? Coba dibantu, Sat. Oh, ada yang izin. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi sebenarnya misi penciptaan manusia itu, ya ini bukan misi penciptaan Muslim ya, tapi manusia, seluruh manusia penciptaannya cuma ini. Misinya, Pak. Yang pertama sebagai Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma ini tujuan kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya mereka harus punya bekal yang benar, bekal akidah yang benar, agama yang benar, pemikirannya benar, sikapnya benar. Sebagai Abdullah ini. Ya, kedua sebagai Khalifatullah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, maka kemudian hubungan vertikal dan horizontalnya harus sama. Ya, kepada Allah, kemudian di dalam Islam ada namanya hablum minallah. Harus benar. Hablum minan nas, hablum minan nafsnya, dia juga harus benar. Maka dalam Islam itu nanti ketika belajar ilmu ada yang namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Memahami sains, ya, kedokteran, kesehatan dan sebagainya masuk fardu kifayah. Karena sebagai misi mereka Khalifatullah. Dan tentu Abdullah dan Khalifatullah ini haruslah orang yang terbaik, Pak. Sama kalau kita kita jadi direktur di sebuah perusahaan ya. Kita kemudian mengangkat seorang manajer. Kira-kira manajer kita itu orang terbaik apa terburuk? Pasti yang terbaik kan ya? Gak mungkin kita mau yang tidak disiplin, yang tidak loyal segala macam untuk jadi tim kita kan Pak ya. Allah. Nah, maka apakah kemudian ketika Allah menciptakan manusia kemudian lepas tangan? Ya, enggak, ada bekalnya. Melalui apa? Melalui diturunkannya para nabi dan rasul.